ya, sindiran-sindiran banyak pihak, termasuk Pak Mahfud yang terbuka sekali mengatakan bahwa korupsi di masa reformasi ini jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada Orde Baru. Itu sebenarnya rujukannya pada periode Jokowi. Karena periode Megawati dan SBY tidak terlalu kelihatan korupsinya. Jadi 10 tahun terakhir itu yang hancur-hancuran. BUMN hancur, ya, utang berlipat ganda, yang sampai sekarang masih Anda rasakan semua. Betul. Nah, itu tidak ada pertanggungjawaban. Dan itu bukan hanya sekedar utang. Proyek-proyek yang dibiayai dari utang pun itu proyek-proyek markup semua. Jadi situ dua kesalahan bertumpuk. Berutang secara ngawur-ngawuran, markup proyek yang berlebihan. Ambil contoh saja pengakuan dari banyak pihak yang mengetahui tentang teknis anggaran dan proyek WOS itu kita punya anggaran itu 3 kali lipat daripada negara lain dengan kondisi dan jarak yang sama. Betul. Jadi ini luar biasa korupsinya. Itu pun dilindungi oleh Pak Prabowo. Ketika Purbaya berusaha mengangkat itu dan mau melempar itu sebagai bukan tanggung jawab pemerintah, Prabowo malah muncul. Ya, kelanjutan dari hidup Jokowi itu. Bahwa saya mengambil alih. Bagaimana kok bisa mengambil alih sesuatu yang bermasalah yang justru harus kau selesaikan, bukan diambil alih seolah-olah harus dimatikan, dilindungi gitu, tidak dilanjutkan. Itu kesalahan besar dalam manajemen. Dan itu membuat banyak orang kecewa. Gitu. Jadi menurut saya faktor Jokowi ini harus kita tuntaskan. Ini sudah hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih. Situasi yang di sekitar Jokowi itu belum bisa tuntas, terutama kasus ijazah. Persoalan yang sangat simpel, sangat sederhana, tidak bisa kita tuntaskan. Negeri ini tersandra oleh kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan pada waktu dia berkuasa, dan setelah dia berhenti dari kekuasaan, meninggalkan beban ini kepada masyarakat. Sehingga menjadikan penegak hukum menjadi kedodoran, kelihatan kehilangan bentuk, kehilangan kepercayaan diri, ya, itu yang ngawur-ngawuran kan. Bayangkan kasus Jokowi yang betul-betul itu harus bisa dipidanakan, malah merembet pada orang lain jadi tertuduh, jadi tersangka, gitu kan? Tanpa menyelesaikan pokok persoalannya. Ya, pengadilan, kejaksaan, polisian juga lembek semua, lembek semua. Ya, Kementerian Pendidikan yang seharusnya punya otoritas administrasi untuk mengklirkan itu dengan UGM, UGM yang banci yang tidak mau membuat keputusan itu. Ya, itu kan bisa ditekan dari Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Diam saja. Persoalan yang sangat kecil itu kalau sekali sama saya 1 hari saya selesaikan semua, Pak. Apanya yang sulit?